Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rentani, kalau di video pertama yang kemarin ini kita sudah membahas tentang plus minusnya tanam cabai tanpa mulsa bersama Pak Nuri. Nah, tentu sahabat Rentani juga penasaran kan, seperti apa sih perawatan yang dilakukan oleh Pak Nuri di sini kok bisa menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya sangat optimal seperti ini dan pembentukan buahnya juga bisa maksimal seperti ini. Jadi video kali ini kita akan lebih spesifik mengulik lebih dalam tentang perawatan yang dilakukan oleh Pak Nuri dari awal sampai akhir sejauh ini. Jadi jangan skip, simak video kali ini sampai akhir. Oke sahabat Senang Tani, kita lanjut video part 2 dari kemarin. Video pertama dengan Pak Nuri kita sudah membahas tentang plus minusnya tanam cabai tanpa mulsa. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih dalam nih bagaimana sih perawatan yang dilakukan oleh Pak Nuri ini kok bisa nih menghasilkan tanaman cabai yang seperti ini padahal tanpa mulsa. Jadi memang perawatannya pun juga nggak kaleng-kaleng tentunya ya Pak. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Nah, sebelumnya nih Pak, lahan ini tuh lahan bekas ya Pak? Dulu salak. Lahan bekas salak. Salak pondo. Salak pondo, dan memang di sekitar sini juga kebanyakan tanamnya tanam salak nih Pak. Kemudian untuk olah lahan nih Pak, olah lahan sendiri ini gimana konsepnya ini dari Pak Nuri? Olah sendiri ya cuma dicangkul settingan pohon salak ini, bukan settingan cabai sebenarnya ya. Maksudnya settingan pohon salak tuh gimana Pak? Jaraknya kalau pacolannya kan beda. Terlalu kasar kalau salak itu. Yang penting ada bedengannya. Jadi memang jarak antar bedengan juga tidak terlalu lebar dan juga bedengannya juga nggak terlalu besar nanti ya Pak? Iya, yang penting ukuran jarak pohon salak. Gitu. Jadi memang bukan settingan untuk tanaman cabai sebelumnya. Kemudian tadi dicangkul dulu nih Pak berarti. Terus kemudian untuk pupuk dasarnya ini pakai apa? Pupuk dasarnya pakai ini apa, pupuk Pak? Dari kohe bebek. Bebek yang pakannya dari pakan pabrik, full asli dari pabrikan. Bebeknya itu bukan nyampur sendiri gitu. Kemudian ini habis berapa karung nih Pak untuk kalau ini cuma sedikit, mungkin ya cuma berapa ya? 30 nggak ada. 30 nggak ada. Nggak ada 30. Kemudian ada tambahan pupuk lain Pak? Ya cuma itulah KCL, ZA, urea, TSP. Itu cuma 50 kilo 3 macam itu. 3 macam itu cuma 50 kilo. 50 kilo. Bisa dibilang untuk pupuk dasar dari kimia itu memang sangat minim ya Pak? Ya, minim. 3 macam tadi KCL, TS sama ZA, udah. Itu 3 macam 50 kilo untuk 1.600 tanaman ini. Memang yang didominasikan memang yang dari pupuk ini, kohe ini ya Pak. Memang sudah biasa nih Pak pakai kohe. Baru kali ini juga. Baru kali ini kemungkinan tuh kok menurut pengalaman di luar gitu kok lebih bagus yang pakai sentrat pabrikan gitu. Mungkin kandungannya lebih banyak daripada yang nyampur sendiri pakannya itu dulu. Katanya ya Pak. Katanya gitu. Ini dari kandang sendiri apa gimana Pak? Kandang sendiri nih, bebek, ternak sendiri. Ternak sendiri. Jadi dulu memang pernah ternak bebek nanti ya Pak, dan kohenya kebetulan banyak, kemudian dimanfaatkan gitu. Jadi memanfaatkan yang sudah ada. Dan untuk pupuk kimia juga termasuk hemat ya Pak. Nah kemudian tadi ini pupuk-pupuk tadi ditaruh di tengah apa disebar gitu Pak? Di tengah. Di atasnya kohe ini. Kalau untuk kohenya ini di tengah juga? Di tengah, kemudian nanti tengahnya lagi diberi pupuk kimia tadi, kemudian baru ditutup terus ditanam langsung ngeten Pak. Apa ditunggu berapa bulan ngeten? 1 mingguan. 1 minggu. Itu kan dulunya ada bangkolnya ya Pak? Jadi tanam bangkol dulu. Bangkolnya masih terus tak kasih ini. Tengahnya tak kasih ini, kan bangkolnya dulu di pinggir. Di pinggir, terus tak kasih ini, terus tak tutup, terus tanami cabai itu. Jadi memang dulunya bedengan, terus ada bangkolnya. Bangkolnya masih ada. Di tengah-tengahnya itu dicangkul ya Pak? Dikowai terus dikasih ini sama pupuk tadi, baru ditutup Ditutup. Jadi pas nanam cabai itu masih ada bangkolnya? Masih ada bangkolnya, videonya ada kok. Masih ada bangkolnya Ada videonya. Dan untuk teknik penanamannya sendiri ini apa juga beda dari petani yang lain nih Pak? Beda ya dari petani lain, masalahnya itu kan jaraknya ngawur, nggak pas.
mungkin itu 25-an gitu. 25, jadi 25. 2 kali lebih sempit. Kalau biasanya petani-petani itu pakai jarak 50, ini Pak Nuri hanya pakai 25 cm. Itu pun cuma kira-kira ya Pak? Cuma kira-kira nggak dimeterin. Iya kan, nggak ada lubangnya juga. Nggak ada lubangnya. Jadi memang bebas ya Pak nanamnya itu. Jadi kalau yang membedakan dengan petani yang lain sebenarnya banyak sekali ya dari Pak Nuri ini. Mulai dari tidak digunakannya mulsa, kemudian dari segi jarak tanam, dan sejauh ini pun untuk tanamannya juga dibiarkan tumbuh ya Pak, tidak dirempel nih. Tidak dirempel, memang sengaja tidak dirempel, biarkan tumbuh saja. saja. Jadi walaupun jarak tanamnya sempit, tapi sengaja tidak dirempel. Tapi sejauh ini aman Pak, ini tidak dirempel. Alhamdulillah aman. Aman. Kemudian tadi setelah ditanam nih Pak, kemudian untuk perawatannya, untuk perawatan yang di awal itu gimana Pak? Kocornya 1 minggu, waktu pas panas 1 minggu 2 kali. Pakai apa nih Pak? Saya cuma pakai Ultradap itu sama asam humat Ambition. Ambition Sama asam humat bagi saya wajib asam humat itu sampai sekarang. Sama Power Soil? Iya. Power Soil wajib, dari sampai sekarang wajib. Oke. Jadi ini kan ada dripnya. Kalau dripnya ini air saja. Dan itu hampir setiap hari nggih Pak. Iya. Kemudian untuk kocornya itu pakai tadi manual. Pakai manual. Jadi nggak mengandalkan dari air saja, tapi memang pemberian nutrisinya juga rutin nggih Pak. Rutin. Pas musim panas itu seminggu 2 kali. Pas panasnya seminggu 2 kali. Kalau udah lihat perkembangannya 1 minggu sekali wajib. Itu sampai umur berapa Pak pakai Ultradap, Ambition sama Power Soil itu? Kalau Ultradap itu saya umur 50 udah selesai. Udah ganti lagi sama MPK merah sama 16-16. Oke, pakai itu setelahnya. Itu juga seminggu 2 kali? Itu tergantung nanti kondisinya. Masanya kan lahannya terlalu kering, jadi perkembangannya beda yang lain gitu. Gimana Pak di awal itu pas kering itu? Pas kering ya mungkin perkembangannya agak lambat gitu. Agak lambat. Terus saya kocor 2 kali seminggu itu. Tapi kalau airnya dari sumur yang air biasa putih itu setiap hari gitu. Sebelum dikocor saya basahi dulu. Harus basah dulu. Itu di pagi hari ya Pak? Pagi hari. Jadi pagi hari dinyalakan kerannya 1 jam nggih. Kemudian kocornya setelah itu. Kan harus basah dulu. Dan memang sempat terkendala nggih pertumbuhannya. Sedikit terhambat karena kekeringan. Jadi sampai 50 HST tadi pakai Ultradap, Ambition, Power Soil, kemudian setelahnya baru pakai NPK. NPK 16-16. Kalau sejauh ini masih kocor mboten Pak? Enggak, umur 90 hari saya stop kocornya. Iya, nanti 5 petikan, nanti kalau sudah 5 petikan susulan. Jadi rencananya gitu. Rencananya untuk pupuk susulan berarti belum ini? Belum sama sekali. Belum, nanti kan saya kasih lubang. Rencana saya kasih lubang-lubang itu nanti. Jadi kalau untuk penyempraian Pak, penyemprotan di awal itu pakai apa Pak? Ambition juga pakai. Ambition juga Retaron. Pokoknya umum lah gitu. Umumnya petani. Perawatannya. Kendala di awal itu hama, pasti ada hama ya Pak. Hamanya apa? Lalat buah. Ular ada itu. Saya sampai jam 11 malam spray ular dulu pernah. 11 malam Pak? Iya sekali. Saking banyaknya ular, saya spray 11 malam itu. Terus alhamdulillah nggak ada. Sampai sekarang aman? Aman, sampai sekarang nggak pakai obat ulat. Selain ulat apa Pak kendala yang lain? Ya mungkin alat buah itu. Alat buah. Kalau untuk pengendalian ulatnya tadi pakai apa? Ulatnya saya kemarin beli di Mall Seneng itu, mereknya saya lupa itu. Warnanya apa Pak? Biru Biru. Ada biru putih itu. Swift apa? Kemungkinan Swift. Dan sejauh ini untuk ulatnya sudah nggak ada? Sudah nggak ada. Dibela-belain sampai nyemprot jam 11 malam ya Pak? 11 malam ya. Kalau untuk serangan penyakit nih Pak dari jamur kayak layu, patek gitu, ada nggak Pak? Mungkin jamur patek ya mungkin 1-2 tuh cuma minus lah, masih minus. Layunya? Nggak ada. Layunya nggak ada. Kalau untuk penyempraian fungisida rutin nggak Pak nih? Rutin, 1 minggu 2 kali.
pakai apa nih Pak? Mancozeb. Mancozeb, terus udah itu aja? Iya. Cuma pakai itu sejauh ini. Jadi untuk fungisida termasuk simpel ya Pak, cuma pakai Mancozeb sejauh ini. Mancozeb. Dan untuk serangan jamurnya juga masih aman ya Pak? Aman. Padanya ada tapi baru 1-2. 1-2. Masih aman banget. Kemudian ini tadi saya lihat ada Biosigma nih Pak. Biosigmanya sudah berapa kali aplikasi? 1 kali. Baru 1 kali? Baru 1 kali kocor. Ini udah lama Pak? Ya kalau setelah waktu ini ya baru 2 minggu. Sekitar 2 minggu yang lalu? Sekitar umur 100. Oh nggih, itu baru masuk Biosigmanya. Iya, 100 hari. Dikocor nggih? Kocor sama itu, kalha. Kalha dicampur. Kalau untuk pupuk buahnya nih Pak, pupuk buah pakai apa? Saya macam-macam ya Pak. Pakai apa aja Pak? Pakai Kalinet juga ada, pakai Kalijer juga ada, Kalina ada, Gema Flora ada. Banyak macamnya Pak? Banyak, rolling. Di rolling? Rolling. Itu untuk spray saja atau untuk kocor juga? Spray semua. Jadi untuk penyepraian itu seminggu 2 kali dicampur ya Pak, pupuk buah, kemudian fungisida, kemudian kalau ada hamanya juga campur obat hama gitu. Iya. Dicampur. Jadi sampai sekarang juga masih rutin ini Pak? Ini saya nggak pakai nganu ini. Saya nggak pakai pelekat yang penembus, nggak pakai. Oh nih. Mungkin pikiran saya itu loh. Mungkin bisa rusak nanti daunnya. Kan pori-porinya masuk. Nih. Tipis nanti. Jadi sejauh ini nggak pernah pakai pelekat? Pelekat biasa aja. Perata. Oh perata. Pakainya apa Pak? Raja. Oh, geng. Jadi anggapannya Pak Nuri ini memang beda ya dari petani yang lain. Jadi kalau Pak Nuri ini menganggap pakai perekat atau penembus gitu bisa merusak jaringan daunnya, nanti malah bisa menembus gitu ya Pak? Ya penyakitnya masuk. Oh gitu, jadi malah bikin penyakitnya masuk. Dan sejauh ini juga hasilnya penyakitnya masih aman ya Pak? Aman. Walaupun musim hujan gini juga pakai perekat biasa? Pakai biasa. Fosfatnya murni. Rolling fosfat murni. Pakai apa nih? Ini kan pakai Black Magic. Fosfatnya? Iya. Di spray juga itu Pak? Spray, campurkan itu. Nggih. Jauh ini juga masih rutin spraynya? Rutin, 1 minggu 2 kali, wajib. Nggih. Itu maksimal 2 minggu 2 kali 1 minggu itu maksimal. Maksimal. Harus itu kalau bagi saya itu ini. Tiap pagi juga nih Pak? Ya, tiap pagi. Nah Pak Nuri ini kalau dilihat-lihat ya di bagian bawah tanamannya itu ada putih-putih, itu apa Pak? Itu dolomit sama asam humat saya campurkan itu. Saya kasih 1 sendok per pohonnya. Jadi dolomit asam humat dicampur? Iya, campur. Perbandingannya berapa Pak dolomit asam humatnya? Ya kalau perbandingannya mungkin ya 10 sendok itu sama 1 sendok. 10 sendok dolomit kemudian 1 sendok asam humat. Per tanaman dikasih 1 sendok. Iya. Ini baru 1 kali aplikasi atau sudah beberapa kali nih Pak? Sudah 2 kali. 2 kali? Setiap minggu sekali sama lihat kondisi pohonnya nanti gimana gitu kan, masih diguyur hujan lebat gitu. Kalau tujuan dari Pak Nuri ngasih dolomit asam humat ini apa Pak? Tujuannya menurut saya pribadi mungkin buat keamanan pohon cabenya, buat menjaga kesehatan gitulah. Biar stabil gitu. Itu cuma dari pribadi saya. Kalau aslinya saya nggak tahu. Ya alhamdulillah sejauh ini masih stabil, bagus. Jadi karena hampir setiap hari hujan ya Pak, untuk menjaga kestabilan pH tanah juga biar nggak terlalu drop. Soalnya ini kan nggak pakai mulsa gitu. Jadi pasti kena air hujan terus. Pas air hujan gitu. Dan untuk menstabilkannya ini seminggu sekali ya. Seminggu sekali nanti lihat kondisi. Lihat kondisi juga. Ini pakai dolomit asam humat. Nah kalau dari asam humat sendiri tadi Pak Nuri kan bilang dari awal sampai akhir itu selalu pakai asam humat ya. Menurut Pak Nuri ini apa pentingnya pakai asam humat ini Pak? Pentingnya nanti menjaga pH tanah, menjaga yang utama itu kan tanahnya. Walaupun tidak pakai mulsa asalkan tanahnya terjaga itu. Menjaga tanah gitu kalau menurut pribadi saya. Jadi sejauh ini selalu pakai asam humat Pak? Ya selalu pakai asam humat sampai sekarang, sampai besok lusa juga pakai gitu. Asam humatnya pakai apa Pak? Pursail sama humosil. Oh 2 macam? 2 macam. Dan sejauh ini hasil penggunaan asam humat gimana Pak? Bagus. Bagusnya gimana? Bagusnya ya sih kan kestabilan pertumbuhannya stabil, terus terjaga dari segala penyakit kemungkinan ya. Tanahnya juga mungkin stabil gitu. Jadi memang dari awal sampai sekarang masih pakai asam humat.
Kalau diperlukan masih pakai. Kalau kocor pasti pakai. Jadi setiap kocor itu pakai asam humat. Pakai asam humat. Kemudian dari awalnya. Dolomitnya pun juga masih dicampur asam humat. Iya, itu kalau posisi ini kan, kalau posisi saat ini itu dolomit itu posisi pas generatif loh ini. Kalau musim hujan aja gitu. Kalau musim panas mungkin nggak pakai dolomit. Jadi menurut Pak Nuri penting ya Pak asam humat itu? Iya, penting. Jadi tips dan trik ya dari Pak Nuri ini untuk menghadapi musim hujan, di mana hampir setiap hari hujan ya Pak, 24 jam 24 jam diguyur hujan ini. Ya, jadi untuk menjaga keamanan nih Pak, menjaga supaya tanahnya tetap terjaga kestabilan pH-nya dan juga menghindari serangan penyakit. Jadi sahabat tani bisa mengaplikasikan dolomit dicampurkan dengan asam humat nih Pak. Asam humat. Kemudian untuk asam humat sendiri ini Pak Nuri juga sangat penting ya, karena dari awal sampai sekarang pun kocornya masih selalu menggunakan asam humat dan hasilnya pH tanah bisa tetap stabil, kemudian mencegah serangan penyakit juga. Dan di awal kemarin juga sempat kekeringan tapi alhamdulillah tetap aman ya Pak. Sampai aman. Itu juga salah satu manfaat dari asam humat, baik itu di musim kemarau atau musim penghujan, itu akan sangat penting untuk menggunakan asam humat ini. Dan kemudian kalau dilihat nih Pak, memang ada tanaman pepayanya ya Pak. Ini memang diniatkan nanam pepaya di sini apa gimana nih Pak? Dari awal mau nanam pepaya tapi kok kayaknya gagal. Oh, nanten. Terus saya susuli cabai ini. Oh, jadi memang awalnya itu niatnya nanamnya pepaya. Pepaya. Jadi memang dari awal pepaya, saya susuli kembang lope sama cabai. Gitu. Karena memang dulunya sempat kok kayak mau gagal gitu pepayanya. Ya, masalahnya saya kan nggak punya waktu 1 minggu lebih. Lah perawatannya jaringan itu apa pepaya gitu kayak katanya. Saya coba kok tumbuhnya kok kurang bagus itu. Terus saya tinggalin gitu aja. Wah, ini yang cuma yang sisa-sisa yang hidup ini. Terus baru disusul cabai. Iya, cabai. Jadi memang niatnya juga nggak fokus ke cabenya dulu ya Pak? Nggak fokus ke cabenya. Tapi alhamdulillah sekarang juga malah yang menghasilkan itu cabenya. Cabenya insya Allah. Sudah petik 5 kali ya Pak? Baru 5 kali ini. Baru 5 kali. Kalau menurut Pak Nuri sendiri ini tanam varietasnya apa Pak? Angkasa. Angkasa ya, Angkasa 89. Menurut Pak Nuri gimana nih Pak pertumbuhan dan juga hasil dari Angkasa ini? Kalau angkasa ya pertumbuhannya ya bagus. Buahnya lebat, bunganya banyak. Itu bunganya udah paruh lebih loh yang gogrok kemarin. Dari awal sana telat sama kalsiumnya itu. Terlalu banyak nganu bunganya gitu. Banyak sekali. Jadi dulu sempat kendala bunga rontok. Bunga rontok itu. Pas panas itu ya? Pas panas terus hujan. Oh iya. Pas panas terus hujan terus bunga-bunganya banyak. Nah terus cara mengatasinya gimana Pak bunga rontoknya itu? Ya spray sama kocor. Pakai? Dulu pakai kasih saya boron. Kalsium. Boron sama hidro. Terus saya sampo sama kalsium. Terus juga saya spray kalsium tunggal ini. Sementara ini 1 minggu sekali kalsium tunggal spray. Pakai apa minggu Pak kalsiumnya? Yang spray atau yang kocor? Kalau yang kocor pakai? Yang kocor Kalha. Kalau yang spray? Yang spray pakai Unikal sama Top Class. Oh gitu. Jadi banyak juga macamnya kalsium. Rolling kan rolling. Oh rolling. Rolling gitu ya, kayak rolling. Tapi kalau untuk kocornya pakai Kalha saja? Iya Kalha saja. Terus kalau untuk spraynya tadi Unikal sama di rolling. Top Class apa itu? Top Class gitu. Iya. Oh gitu. Jadi untuk kalsiumnya pun juga banyak macamnya Pak. Iya. Tapi kalau untuk sekarang kerontokan bunganya gimana Pak? Sudah minimal. Sudah minim ya? Berkurang. Sudah teratasi. Sudah teratasi. Dan untuk pembentukan buahnya gimana Pak? Pembentukannya buahnya ya udah mulai bagus. Udah nyantel gitu. Udah nyantel. Jadi memang mungkin banyak juga ya petani-petani lain pas panas terus hujan kemarin itu kendala utamanya itu kerontokan bunga. Ya Pak. Dan banyak petani juga yang belum sadar ya kalau penggunaan kalsium itu juga penting untuk tanaman, untuk memperkuat nih Pak. Terus kalau angkasa itu kan bagi saya kemungkinan harus kuat kalsiumnya. Karena kan pertumbuhannya lebat, buahnya banyak, bunganya banyak juga kan membutuhkan kekuatan gitu kan. Harus kalsiumnya juga harus banyak kalau jenis angkasa ini. Jadi menurut pengamatan Pak Nuri iya. Jadi angkasa ini pertumbuhannya bagus, terus banyak juga percabangannya ya Pak. Padahal ini kan di musim hujan juga harus kebal gitu, harus dibikin kebal. Harus dibikin kuat. Ya, Pak. Jadi
kalsiumnya memang rutin. Kalau dilihat ini juga ajir atau lanjarannya itu beda nggak Pak dari petani lain? Ini udah umur 100 hari baru dilanjari. Umur 100 hari? Iya. Dan itu pun juga ini nggak Pak, nggak full per masing-masing tanaman? Enggak, cuma dipelepet tuh itu. Yeah. Cuma dipelepet. Jadi sistemnya itu kanan kiri tancepin ajir, kemudian nanti di atas bawahnya itu juga pakai reng gitu ya Pak. Gitu, ya. Pakai reng. Jadi kalau misalnya petani-petani itu pakai tali biru itu ya Pak, tali bel. Ini Pak Nuri ini pakai reng atau bambu yang memanjang gitu. Dan sejauh ini tapi tetap aman ya Pak, nggak ada yang roboh. Aman. Alhamdulillah masih aman. Jadi memang sebenarnya konsep menanamnya Pak Nuri ini banyak sekali yang berbeda dengan petani pada umumnya, tapi alhamdulillah juga pertumbuhannya tetap bagus, kendalanya juga tetap minim, ngoten ya Pak. Dan sejauh ini menurut Pak Nuri gimana nih? Memuaskan atau tidak dengan sistem penanaman yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Ya, saya bersyukur aja memuaskan gitu, memuaskan sambil belajar. Jadi untuk bahan belajar juga. Saya baru kali ini, baru kali ini. Anggap saja puas gitu. Kalau dari pertumbuhannya sendiri puas juga Pak? Puas. Bisa teratasi. Tapi yang mungkin yang bikin sedikit kecewa sekarang itu harga cabenya ya Pak? Nah itu saya pikir di belakang aja dari dulu memang. Saya niatnya nanam bagus gitu. Nanam bagus gitu. Masalah harga saya pikir di belakang. Jadi yang penting tanamannya bagus dulu. Ya, bagus dulu gitu. Jadi nanti insya Allah juga harga itu ada masanya ya Pak. Ada masanya. Ada masanya kita dapat harga bagus. Dan kalaupun sekarang harga cabai lagi berapa nih Pak? 12 kemungkinan ya. 12.000, hanya 12.000. Tapi bagi Pak Nuri itu dipikir enteng saja ya Pak. Enteng aja, belakang aja. Yang penting tanamnya bagus. Iya. Jadi jangan kebanyakan ini ya Pak, mengeluh ya. Kan kalau kebanyakan petani juga dapat harga segini itu ya mungkin sudah putus asa. Terus banyak juga yang memutuskan untuk udahlah nggak usah disemprot aja ini karena harganya nggak memuaskan gitu, stop dulu perawatannya. Tapi kalau buat Pak Nuri yang penting pertumbuhan tanaman itu bagus, udah bikin seneng bikin seneng. Terus nanti insya Allah juga kita dapat masanya, bisa dapat harga yang bagus gitu. Bagus. Jadi mungkin itu ya sahabat Serentani. Mungkin dari Pak Nuri sendiri ada ini nih, kesan-pesan untuk sahabat Serentani di luar sana yang mau rencana mau menanam cabai, kalau nggak punya modal ya nggak pakai pulsa ya seperti inilah, bisa dicontoh atau lanjarannya gimana gitu, bisa dilihat sendiri nanti. Pokoknya nggak usah takut-takut sama biaya, menanamlah harus diniati gitu. Kalau bisa ya pakai air sumur gitu, ngantuk pengairannya kalau bisa ya pakai sumur gitu. Atau nggak pakai sumur ya harus airnya itu dibersihkan pakai netral gitu, penetral gitu. Jadi ini sejauh ini full pakai air sumur ya Pak? Air sumur. Plusnya apa nih Pak? Kesehatan mungkin. Plusnya kesehatan. Jadi penyakit pun juga jauh ya Pak? Jauh karena airnya sudah steril dari sumur sumur. Itu juga bisa dicoba ya sahabat Serentani. Salah satu aspek ini memang harus diusahakan ya Pak. Kalau memang nggak ada air yang mendukung juga harus diusahakan, karena kebutuhan utama tanaman itu kan air ya Pak. Dan apalagi kalau kita pakai air yang berkualitas, pakai air yang steril, otomatis nanti tanaman juga lebih aman gitu dari penyakit nantinya Pak. Dan kalau untuk ini Pak, mungkin banyak petani di sekitar sini nih yang memberikan komentar negatif sama lahannya Pak Nuri. Ada nggak Pak? Negatifnya cuma nggak pakai mulsa gitu. Gimana Pak bilangnya? Kok nggak pakai mulsa gitu? Terus kayak ngopo nanti rumputnya gitu. Ya saya ya buktikan aja nanti gitu. Jadi untuk ya kita lihat saja nanti Pak. Jadi memang komentar-komentar pasti sudah ada dari dulu sejak awal ya Pak. Apalagi komentar negatif karena memang cara menanamnya itu bukan cara yang umum gitu. Cara yang umum. Jadi memang beda gitu. Jadi memang banyak komentar negatif, tapi bagi Pak Nuri itu ya sebagai pacuan saja untuk berkembang semangat. Biar lebih semangat. Lebih semangat. Jadi memang kita kadang butuh ini ya Pak, kadang butuh komentar yang seperti itu untuk
memacu supaya lebih berkembang lagi. Nah, mungkin itu ya sahabat Seneng Tani, kita bisa belajar banyak ya hari ini dari Pak Nuri, gimana menanam cabai itu juga karena dari tekad kita sendiri, karena memang sudah punya niat untuk menanam, dan itu kalau kita mau melakukan dengan cara kita sendiri juga sah-sah saja ya Pak. Sah-sah saja. Dan asalkan perawatannya yang harus ekstra nih Pak, dan harus sesuai dengan kata hati kita juga nih Pak. Wajib. Ya spray kocor-kocor gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman, dan jangan goyah sama komentar-komentar orang lain nih Pak. Jadikan saja sebagai pacuan untuk kita lebih berkembang, dan kita buktikan bahwa komentar-komentar itu malah bisa membuat kita lebih terpacu lagi, dan kita buktikan kalau hasilnya juga nggak kalah nih dari petani-petani yang lain. Insya Allah. Ini tuh ya sahabat Seneng Tani yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Pak Nuri. Sama-sama, terima kasih. Hari ini ilmunya sungguh sangat bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani, dan bisa memacu semangat juga untuk petani di luar sana. Jadi walaupun harga cabai lagi kurang pedes ya Pak, tapi semoga harapannya kedepannya makin meningkat lagi, apalagi ini sudah musim hujan, semoga makin membaik lagi harganya dan bisa memacu semangat petani-petani yang lain. Terima kasih Pak Nuri, mohon maaf mengganggu waktunya, dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadi amal kebaikan untuk Pak Nuri dan bisa bermanfaat untuk petani-petani di luar sana. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.